Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini hari Selasa. Saya bikin video sekitar jam 4 subuh kurang 2 menit. Oke. Market mau close. Oke. Saya akan menjelaskan mengenai major dan minor inducement ya. Karena banyak yang belum paham mengenai major inducement dan minor inducement ya. Oke. Saya akan buatkan ya. Pertama, buat teman-teman semua harus paham mengenai valid pullback ya. Saya udah buatkan videonya ya. Silakan cek di deskripsi YouTube ya. Deskripsi YouTube valid pullback dan menentukan inducement. Nah, kali ini saya akan membuatkan video mengenai cara menentukan major dan minor inducement di sini ya. Oke. Di sini ada struktur nih. Oke. Oke. Kita kemarin profit ya, 80 pips di XUSD hari Senin. Buat kawan-kawan semua yang mau masuk Telegram dan dapat edukasi berupa video, boleh chat admin ya. Oke, saya akan jelaskan. Saya akan menjelaskan dari struktur di sini nih. Struktur M15 lah ya dan M30. Ini adalah bos ya untuk M30 dan M15. M30 aja ya, lebih jelas ya. M30. Nah, ini kan low validnya ya di sini ya. Ini low valid. Dan ini high valid. Oke. Berarti ini di break jadi cok ya. Kita akan bahas di sini nih. Area sini. Major dan minornya. Oke. Gini. Pertama kita harus paham dulu nih. Ketika terjadi change of character seperti ini, misalkan. Nah, pasti ini ya yang dicari ya, inducement. Major inducement. Tapi kenyataannya di market itu nggak semudah ini ya, melihatnya ya, nggak segampang ini ya. Bahkan bentuknya kayak reward gitu ya. Kayak di sini nih, ini reward nih. Pasti bingung nih. Oke, kita bahas di sini. Di sini ada struktur nih, kayak bos. Nah, kayak ini berarti cok dong. Iya, ini cok. Internal tapi ya. Oke, sini kita bahas ya. Ini kan ada 2 pullback ya. 1 pullback, 2 pullback. Nah, seperti ini. Berarti ini yang major. Ini major inducement. Tapi Bang, ini kan ada pullback di sini Bang. Nah, ini Bang. Nah, ini pullback Bang. Nah, gini ya. Saya jelasin ya. Ini adalah pullback nih, yang utama. Ini pullback. Nah, di sini ada pergerakan pullback nih dalam pullback sini. Nah, ini minor pullback, minor inducement, minor pullback nih. Nah, di sini ada pullback nih di sini nih. 1 ya. 2 oke. 3 di sini ya. Nah, pertanyaannya dari semua struktur di sini, kalau kita gambar jadi gini ya. Bentar ya, kalau kita gambar gini nih. Sini ada pullback. Gini aja lah, dari sini aja lah. Misalkan di sini ada cok nih, ada cok ya di sini ya, ada cok. Dia kayak gini bentuknya nih. Pullback di sini dalam pullback. Nah, seperti ini nih. Ini ada cok di sini, ada cok ya. Nah, ini adalah pullback di sini, ini pullback. Maka ini adalah major inducement. Dan di sini adalah minor inducement. Ini minor inducement. Saya jelasin lagi ya. Pasti bingung ya. Saya ulang lagi ya. Sebentar. Ini emang tricky sih ya. Kita fokus struktur besar di sini nih. Ini pullback. Oke. Nah, ini pullback. Kenapa ini bukan major inducement? Karena low di sini nggak nge-break low di sini nih. Nah, ini nggak sampai tuh ya, nggak sampai sini. Jadi kita fokusnya di sini nih. Nah, ini dia harus nge-break low di sini dan turun lagi. Oke. Berarti ini adalah major inducement. Oke, major inducement. Major inducement. Nah, kemudian sini kita lihat di dalam pullback ini. Sini kita lihat nih, ada pullback. Nah, ada pullback nih. Nah, ini adalah minor inducement. Nah, di sini juga ada minor pullback antara pullback ini.
Nah, ini minor pullback. Pokoknya ini pullback dalam major pullback. Nah, itu minor pullback. Minor pullback. Sebentar ya, saya ulang lagi ya. Saya akan marking ini major pullback, major pullback, major pullback. Oke. Nah, saya akan bikin pakai garis warna. Nah, ini minor pullback dalam struktur sini. Oke, saya pakai warna apa ya? Merah lah. Ini ada minor pullback sini, minor pullback, minor pullback, minor pullback. Oke. Ini minor pullback yang di sini. Minor pullback. Nah, ini minor pullback terakhir. Jadi ini minor inducement. Gitu ya, paham ya? Paham lah ya, harusnya ya. Oke. Kita akan lanjut karena saya anggap udah paham jadi saya teruskan untuk analisa XAUSD ya. Oke. Di XAUSD ini ada kerancuan kemarin. Kenapa saya bilang kerancuan? Di sini kita lihat nih. Kemarin saya mau cari sell dan buy itu agak tricky ya. Karena di daily dia respect fair value gap. Ini jadi internal dong. Internal struktur kalau ICT ya. Nah, ini berarti jadi external struktur. IRL to ERL gitu ya. Oke. H4 pun sama. Di sini dia respect EVG. EVG daily dan H4 sama. Nah, tapi sayangnya dia ketahan nih. Kemarin di M30 itu cok sell ya. Jadi saya sell dulu kemarin. Nah, sebentar. Ini sell. Cok sell ya di sini ya. Kemarin saya sell itu di dua area. Saya pakai Fibonacci dari sini ke sini. Saya kemarin sell dari 2512 ke floating sampai 100 pips dan saya lagi di atas. Yang bawah saya close, yang atas saya hold karena sell plus. Oke. Sebentar, ini adalah area optimal trade entry untuk sell. Optimal trade entry untuk sell. Dan saya sudah sell dari atas. Nah, ini 2520. Udah running sell plus. Ya, udah running sell plus. Nah, kemudian banyak yang nanya ke saya dan Japri, "Bang, ini kan ada cok, Bang. Yang mana, Bang?" Yang di sini. Ini ada cok. Kok bisa cok? Saya tanya lagi. Ini ada bos, Bang. Di sini ada bos. Kok bisa bos? Gini ya. Ini kan struktur utama di sini ya. Saya ulang lagi ya. Ini penting banget sih. Tricky soalnya di sini, asli tricky. Kalau orang-orang nggak paham major minor inducement dia pasti bingung. Ini bos ya. Nah, ini cok nih utama nih, cok. Oke. Cok. Cok. Nah, kita dapatkan ini adalah area high valid dan ini low valid. Nah, ini di break nih. Di sini adalah pullback ya. Pullback. Nah, ini adalah major inducement. Tapi di antara struktur ini ada minor pullback di sini. Nah, banyak orang yang berpikir ini inducement. Iya, ini inducement emang. Kalau secara internal struktur lo ya, ini inducement. Dan ini, tapi kalau misalkan kita fokus di struktur antara high dan low ini, teorinya ini adalah major inducement. Ya. Major inducement. Oke. Dan di sini adalah minor inducement. Minor inducement. Ini major inducement. Tapi di sini banyak orang yang menganggap ini adalah inducement. Inducement di internal struktur. Dan ini adalah bos. Ini adalah bos. Nah, kalau saya sih nggak fokus di sini ya. Dia memang nampak kayak cok di sini, tapi saya nggak fokus. Saya fokusnya di sini nih. Ini major inducement di sini. Ya, ini nggak saya anggap, ini nggak saya anggap. Saya fokus di sini nih. Nah, ini sebagai major inducement. Jadi per sekarang masuk ke supply di OTA dan saya harap dia turun ya. Tapi ada yang menahan harga di mana di daily. Karena dia respect FVG di sini. Respect FVG. Nah, di sini di daily di sini kan ada bos baru ya, bos baru. Di H4 lebih jelas ya, H4 lebih jelas. Gini ya. Ini ada bos ya. Kita tuh harus tahu PDR-nya ya. Ini tuh belum kebentuk PDR-nya. Jadi masih mungkin naik gitu ya.
Ini juga ada BOS. Oke, setelah dia turun sampai OTE di sini OTE dan dia naik, nah ini bikin BOS baru. Berarti ini low validnya ya di sini ya. Nah, di sini ada internal struktur di sini. Internal struktur. Ini kan cok ya, cok internal struktur. Nah, berarti ini BOS dong di internal struktur. Oke. Nah, logikanya dia harusnya pullback dong ke demand. Kalau secara major mana demandnya? Di sini dong. Kalau secara minor struktur ini kan BOS ya, berarti ini demand dong. Nah, pokoknya dua area inilah. Nah, sedangkan di sini dia kan ada cok M30 ya. Harusnya kita bisa nih marking ini sebagai PD array dari sini ke sini. Dan sekarang tuh premium harusnya sell kita di sini nih, harusnya sell. Ini premium bawa diskon. Tapi di daily-nya masih kuat nahan untuk membuat harga ke atas. Di mana? Di sini. Kalau para ICT trader pasti tahu lah ya. Ini ada EVG internal, maka high ini jadi high di sini, jadi eksternal. Nah, tapi kemarin ini saya kira bakal naik nih kemarin nih. Tapi enggak, masih ketahan. Nah, penentuan PDR-nya itu akan berlaku jika high ini gagal di break dan dia break ini nih, boom ke bawah. Yang artinya M30 ini kan ada cok di sini ya, ada cok. Nah, berarti kalau misalkan dia di sini jadi BOS, nah kita bisa marking PDR jadi BOS di sini. Nah, misalkan dia di break ya. Nah, di H4-nya kita bisa nih marking PDR-nya. Kalau misalkan dia turun ke bawah sini dan menggagalkan EVG daily, nah kita bisa marking ini sebagai PDR. Sini premium, ini diskon. Kalau sekarang dia masih rawan nih, masih mungkin di break. Di sini. Dan bikin high baru. Jadi masih hati-hati ya. Jadi pada intinya gimana, Bang? Nah, ini kan ada cok M30 ya. Saya kan udah sell dari sini, malam. Nah, kalau mau sell pun udah telat ya. Takutnya kalau dia naik lagi ketembus high-nya jadi cok lagi di sini. Ini kan cok sell, ini jadi cok buy. Oke ya, saya gambarkan lagi daily ya. Nih misalkan nih skenario-nya ya. Kalau misalkan di daily ini dia ternyata respect fair value gap dan dia ngebreak high di sini. Maka nanti ketika kita akan sell nih di atas ini nih untuk pullback. Gitu. Sama kayak di sini ini kan EVG ya. Ini EVG. High ini di external liquidity dan di break. Ini juga mungkin akan di break nih kalau dia berhasil. Tapi saya harap dia gagal sih. Nah, di H4-nya itu kalau misalkan dia di break, kita juga akan cari sell di atas. Ya, di 2600-an. Nah, kalau sekarang strukturnya masih tricky ya. Kalau untuk cari buy itu telat ya. Kenapa telat? Kalau buy itu di sini nih harusnya nih di fair value gap. Dan H4 juga di fair value gap harusnya. Kalau H4 di sini breaker nih, ini breaker block di sini. Dan dia respect consequent enroachment di sini. Ini EVG. Dia respect 50% EVG. Ya itu ya. Cantik banget ya, dia pas banget ya. Ini CE. Apa itu CE? CE itu consequent enroachment, 50% dari pergerakan EVG ini. Consequent enroachment. Oke? Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita buy telat ya. Nah, kalau mau sell pun harusnya kita harus nunggu high ini di break nih. Di atas. Jadi untuk planning hari ini kita skip dulu untuk sell sini karena saya udah running sell dari 2520-an dan sudah running BE. Kalau kena BE saya nggak entry lagi. Saya akan menunggu lagi peluang untuk masuk. Ntar saya akan update analisanya di sesi London ya. Oke. Jadi intinya adalah kita akan
mencari sell di atas nih 2580-an, 2600-an di sini. Nah, tapi kalau misalkan dia turun nih di sini nih dan jadi bos untuk M30, kita akan cari sell ya, cari sell seperti ke bawah gitu. Jadi nunggu planning ya, oke? Itu aja ya guys ya, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.